Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to LSKB, Lembaga Sertifikasi Uji Kompetensi Bahasa Inggris. Well, my name is Gus Mardiani. I'm from Painan, pesisir selatan Bujansi of West Sumatra. Nah, saya penguji uji kompetensi pada LSKB. Nah, pada kali ini akan berbagi dengan teman-teman di rumah tentang rubrik penilaian pada uji kompetensi. Nah, teman-teman, uji kompetensi merupakan proses penilaian melalui pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu. Nah, teman-teman, apa alat yang kita gunakan teman-teman di dalam pelaksanaan uji kompetensi agar penilaian yang diberikan itu bisa berlaku secara konsisten. Nah, kita membutuhkan satu alat yang dinamakan dengan rubrik penilaian. Teman-teman, rubrik penilaian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu dalam menilai pekerjaan peserta didik. Terdiri dari 3 unsur. Nah, yang pertama, kriteria penilaian. Yang kedua, penjelasan masing-masing kriteria. Kemudian yang ketiga, cara memberi skor penilaian. Oke, teman-teman, rubrik penilaian biasanya berbentuk matrik. Nah, kemudian rubrik penilaian itu sendiri merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menginterpretasikan dan memberi nilai terhadap hasil kerja peserta didik berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Nah, ini berdasarkan UNSW Sydney. Teman-teman di rumah, rubrik penilaian juga merupakan panduan penilaian yang berisikan seperangkat kriteria dan standar kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa seorang peserta uji kompetensi layak atau kompeten pada bidang kerja tertentu. Nah, teman-teman, adapun manfaat daripada rubrik penilaian dalam pelaksanaan uji kompetensi bahasa Inggris, yang pertama, bagi peserta uji kompetensi, bahwa rubrik penilaian digunakan untuk mengetahui kriteria dan standar unjuk kerja yang harus dikuasai oleh peserta uji kompetensi untuk dapat dinyatakan kompeten dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Nah, di samping itu, rubrik penilaian juga bermanfaat bagi penguji uji kompetensi. Nah, sebagai panduan yang jelas untuk menilai unjuk kerja peserta uji kompetensi, sehingga penilaian yang diberikan dapat dilakukan secara objektif dan konsisten. Teman-teman, rubrik penilaian tidak hanya bermanfaat bagi peserta uji kompetensi, bagi penguji uji kompetensi, tetapi juga bermanfaat bagi lembaga atau LKP. Nah, yang mana rubrik penilaian merupakan pedoman dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, dalam mengembangkan silabus, dalam mengembangkan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang tepat dan efektif. Teman-teman, rubrik penilaian diharapkan juga mampu sebagai filter atau sebagai saringan yang mampu menyaring dengan benar, atau dengan arti kata, rubrik penilaian merupakan saringan yang mampu menyaring dengan tepat setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi, yang mana dari saringan tersebut maka akan diperoleh mana yang dilakukan oleh peserta uji kompetensi sesuai, tepat, dan benar. Itu akan terlihat. Dan juga mana yang dilakukan sudah sesuai namun ada kesalahan yang masih boleh ditolerir, ini juga bisa dilihat. Dan juga mana yang dilakukan adalah salah, tidak sesuai, tidak tepat, dan tidak benar, ini juga
akan bisa dilihat. Teman-teman, rubrik penilaian uji kompetensi ini mengukur betul-betul apa yang bisa dilakukan oleh peserta uji kompetensi, dengan arti peserta uji kompetensi bisa apa. Nah, bukan aku sudah belajar apa. Nah, begitu. Jadi rubrik penilaian betul-betul dapat mengukur kompetensi peserta uji kompetensi. Nah, adapun struktur dan isi rubrik penilaian, yang pertama adanya nomor uji kompetensi, yang kedua unit kompetensi, yang ketiga elemen kompetensi, dan yang keempat indikator kelulusan. Semua ini merupakan turunan dari SKL, standar kompetensi lulusan, di mana diharapkan peserta didik memiliki kecakapan atau kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian komponen penilaian dan kualitas skor pada rubrik penilaian ini disusun berdasarkan UKRK, urgensi, kemudian kontinuitas, kemudian relevansi, dan keterpakaian. Prinsip penilaian menggunakan prinsip TATO. T yang berarti terbuka, artinya prosedur penilaian yang dilakukan, kemudian kriteria penskoran dan kriteria kelulusan dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait. Nah, sebagai contoh, lembaga atau LKP akan melaksanakan uji kompetensi. Nah, maka lembaga wajib menyampaikan kepada peserta uji kompetensi apa bentuk penskoran yang akan dilakukan nanti, kemudian prosedur penilaiannya seperti apa, bentuk soalnya kira-kira seperti apa, dan juga pelaksanaan ujiannya seperti apa. Nah, pihak-pihak terkait seperti peserta uji kompetensi wajib dia menerima atau dapat menerima atau mengetahui sebelum pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian adil. Nah, adil ini diterapkan untuk semua peserta dan tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Dalam pelaksanaan uji kompetensi, penggunaan rubrik uji kompetensi ini diterapkan untuk semua peserta uji kompetensi tanpa memandang membedakan si A dan satu sama lainnya. Nah, artinya tidak ada di antara peserta yang diuntungkan dan juga tidak ada yang dirugikan. Yang berikut yaitu T, terukur. Nah, terukur artinya di sini penentuan skor sesuai aturan dan kriteria yang jelas. Teman-teman, terakhir yaitu objektif, bahwa dalam pelaksanaan ujian dengan menggunakan rubrik penilaian, maka ini akan lebih spesifik dalam penilaiannya, akan lebih jelas, bukan pernyataan terbuka yang membuka ruang pertimbangan subjektif penguji sehingga menjadi multi tafsir. Jadi dengan menggunakan rubrik penilaian, maka pelaksanaan ujian akan lebih objektif, akan lebih konsisten lagi. Nah, teman-teman, kaidah penulisan kaidah rubrik penilaian pada uji kompetensi ini menggunakan kaidah UKRK tadi, yaitu urgensi. Nah, artinya apakah semua parameter di dalam diperlukan dalam pekerjaan tersebut, dan manakah yang mutlak yang harus ada, ya, yang harus ada, yang dimiliki, yang yang paling tinggi urgensinya. Nah, begitu. Kemudian kontinuitas. Nah, apakah parameter tersebut saling berkesinambungan. Kemudian relevansi itu apakah mereka sebagai contoh dari parameter tersebut merupakan pendalaman dari satu atau lebih. Nah, kemudian keterpakaian perlu dilakukan secara berurutan atau bisa mana yang lebih dulu dilakukan. Nah, ini yang dinamakan dengan keterpakaian. Nah, teman-teman,
Pada rubrik penilaian ini menggunakan kriteria skor, politomi, dan dikotomi. Nah, tahukah teman-teman apa itu politomi dan dikotomi? Nah, politomi yaitu menggunakan skor relatif dengan poin 2 atau skor 210. Nah, yang mana artinya di sini peserta uji kompetensi dalam pelaksanaan ujian speaking sebagai contoh ya, ada kesalahan yang diperbolehkan atau yang ditolerir. Nah, sementara kriteria skor dikotomi yaitu skor mutlak major dengan skor 2,0, artinya ada fase-fase atau bagian di dalam percakapan tersebut atau di dalam ujian speaking tersebut, itu tidak boleh ada kesalahan karena dia memiliki urgensi yang tinggi. Nah, teman-teman, itulah teman-teman sekilas penjelasan tentang rubrik penilaian yang digunakan oleh LSKBIK. Nah, yang mana rubrik penilaian uji kompetensi dikembangkan dengan menggunakan prinsip TATO, terbuka, adil, kemudian terukur dan objektif. Nah, kemudian juga menggunakan kaidah UKRK yang memberikan transparansi dan kepastian bagi semua pihak terkait. Bagi peserta uji kompetensi, rubrik penilaian memiliki manfaat untuk menjadi pedoman bagi mereka dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Nah, sementara bagi penguji sendiri, rubrik penilaian ini berfungsi untuk memudahkan dalam proses penilaian yang efektif dan konsisten. Nah, bagi LKP bahwa rubrik penilaian menjadi acuan sekaligus barometer kinerja LKP. Nah, bagi Dudi, rubrik penilaian menjadi dasar kepastian bahwa sumber daya manusia mereka atau calon SDM yang akan mereka rekrut betul-betul sudah kompeten sesuai dengan kriteria dan standar yang tertuang di dalam rubrik penilaian. Teman-teman, itulah sekilas penjelasan saya tentang rubrik penilaian. Teman-teman, I say thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.